Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabarnya para pemirsa? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Jumpa lagi di IG Live-nya Aimi Kaltim. Ketemu saya dengan Hesti. Kali ini akan menjadi host di IG Live kali ini. IG Live kali ini spesial karena dalam rangka hari ulang tahun Aimi Kaltim yang ke-7. Semoga Aimi Kaltim selalu jaya dan sukses dalam mendukung ibu menyusui. Satu kan tujuan dukung ibu menyusui. Selamat bergabung untuk para pemirsa. Pasti sudah gak sabaran ya dengan tema spesial hari ini. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung event 7 tahun Aimi Kaltim. Acara ini didukung oleh satu, ada Family Play, mainan edukasi dan buku berkualitas. Dua, Violet Gym, the first gym for women in Samarinda. Tiga, BKA, sahabat ASI BKA. 4. Alabun Kitchen, masakan yang sangat menggugah selera. Dan 5. Gria Sehat Asyip, sahabat sehat keluarga Anda. Dan di IG Live kali ini nanti juga ada satu paket hadiah sponsor untuk para pemirsa yang beruntung. Jadi pastikan nonton live ini sampai selesai. Bagi yang ingin bertanya kepada narasumber, nanti silahkan di kolom komentar. Seperti yang sudah disematkan di live kali ini kita akan membahas bahaya dot, empeng, dan sulfur pada kesehatan gigi anak. Menarik ya. Dan lebih menariknya lagi, kita akan bersama dengan bintang tamu spesial, yaitu Dr. Ali Takwim, spesialis kedokteran gigi anak. Beliau biasanya akrab disapa dengan Dr. Ali. Kesibukan beliau adalah dosen dan praktisi kedokteran gigi anak, juga sebagai edu content creator. Selain itu, aktif pula dengan kegiatan konselor menyusui dan konselor pemberian makanan bayi dan anak di Aimi Purwokerto serta di Ayah Asi Purwokerto. Sekali lagi selamat bergabung untuk semuanya. Saya akan tambahkan Dr. Alit di live kita kali ini. Sebentar ya. Kita tunggu dulu. Halo. Halo. Halo Kepotong. Mbak. Ya. Iya nggak bisa ini. Oke. Suara saya terdengar Selamat. jelas, Bang? Terdengar. Oke, Selamat suara sore Aimi Kaltim, teman-teman di selamat Samarinda sore, dan dokter. sekitarnya. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah baik. Baik. Suasananya cerah. Panas saya di Purwokerto, Jawa Tengah. Eh, Sudah disapa. Dokter boleh sapa para pemirsa, dok? Sepertinya sudah pada nggak sabar dari tadi, Halo. dok. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah ikut bergabung. Semua sudah pada nggak sabar dengan tema kita kali ini, dok. Karena ini Iya. memang benar yang dibilang marak sekali ya, dok, di masyarakat kita, yaitu masalah dot, empeng, dan support. Dokter, kameranya Sebentar, turunin Mbak. dikit. Oh, ada yang pengen lihat Ini dokter soalnya saya dengan pakai jelas. ini ya, udah. Udah kelihatan. Oke, makasih para Ya. pemirsa. Sekali lagi saya mau mengingatkan untuk para pemirsa, nanti bagi yang ingin bertanya boleh di kolom chat atau di kolom pertanyaan ya. Nanti akan kita Hmm. bahas setelah sesi
materi bersama dokter. Dokter, kita mau ngobrol-ngobrol soal bahaya dot, empeng, dan supor pada kesehatan gigi anak. Karena Ya. marak penggunaan dot dan empeng pada bayi. Ada pula yang penggunaan dot ini digunakan setelah melewati masa bayi, yaitu pada saat lewat ASI eksklusif atau pada saat penyapihan. Kayaknya udah kayak jadi kayak kebiasaan gitu ya. Bener dok, kayaknya udah Eh, asosiasinya tuh setelah selesai bisa Bayi nih pasti ngedot, ngempeng kayak bener. gitu ya. Empeng itu juga dok, kadang kan ada asosiasi bahwa biar tidurnya lelap dikasih empeng gitu. Padahal beberapa hal kita juga sering mendengar bahwa ngedot itu nanti giginya rusak loh. Belum lagi kalau Mm-mm. yang di dalam dot itu adalah supor. Nah, ini Iya, gimana sih dok betul. sebenarnya dok bahayanya dot, empeng, dan supor pada kesehatan gigi anak? Apakah itu benar ada bahaya terhadap giginya? Atau itu hanya mitos yang dilebih-lebihkankah? Atau seperti apa dok? Silakan dokter Alin. Oke, sebenarnya kita harus ini dulu ya tentang sebenarnya perlu nggak sih sebenarnya kita ngasih dot, empeng, susu formula itu kepada anak kita. Secara alamiah kan sebenarnya manusia kita kan ibu-ibu itu kan dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa yaitu ASI. Gitu. Nah, kata pemberiannya secara normal itu adalah dengan memberikan melalui lewat payudara melalui proses menyusui. Itu adalah proses pemberian makan yang berupa ASI tadi yang secara alamiah gitu, yang memang semua ibu bisa melakukannya gitu. Kemudian proses tadi sebenarnya sangat kompleks, makanya ada beberapa ibu-ibu yang mungkin kesulitan kayak gitu ya, karena sangat kompleks interaksi ada rangsangan mekanik, kemudian saraf, hormon dan sebagainya punya peran penting untuk bagaimana air susu ibu itu bisa keluar dan dinikmati atau diminum oleh bayinya kayak gitu. Namun memang ada beberapa hal kondisi tertentu yang membuat hal tersebut sulit kayak gitu, atau memang mungkin bahkan dari awal ibu-ibu belum tahu gitu loh, belum tahu bagaimana caranya yang tepat gitu. Nah, benda-benda yang tadi sudah disebutkan tadi, misalnya kayak apa namanya botol dot, kemudian empeng, itu kan sebenarnya kan yang apa ya hadirnya itu kan ada karena ya memang diproduksi gitu ya. Tapi cerita ininya apa namanya ya negatifnya adalah ternyata pemberian dot atau misalnya empeng tadi itu bisa menurunkan atau mengganggu proses menyusu sebenarnya. Jadi bisa mengganggu proses menyusu bayi pada payudara ibunya gitu. Karena beberapa laporan sudah menyebutkan bahwa angka morbiditas dan mortalitas bayi itu ketika diberikan makan atau minum melalui botol dot itu bisa meningkat gitu ya. Makanya kan ada namanya 10 langkah menuju keberhasilan menyusui atau yang disebut dengan LMKM ya 10. Nah, salah satu poinnya itu adalah memang kalau yang ini ya, yang orisinilnya ya, itu adalah larangan atau tidak memberikan dot empeng pada bayi karena itu dapat menjadi penghambat proses keberhasilan menyusui ya gitu. Kira-kira seperti itu. Ini kalau dibahas dari konsep bagaimana dia mengganggu proses menyusui. Lalu bagaimana kalau hubungannya ke kedokteran gigi, terutama bidang saya adalah kedokteran gigi anak. Jadi memang beberapa laporan memang menyebutkan bahwa penggunaan empeng ataupun dot itu juga akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan rongga mulut anaknya. Gitu. Kalau misalnya botol dot misalnya ya, botol dot itu empeng dulu, botol dot misalnya ya. Botol dot itu kan sebuah alat di mana ujungnya itu seperti empeng kayak gitu ya, fungsinya untuk mengalirkan cairan yang di dalam botol tadi kayak gitu ya ke mulut si bayi kayak gitu.
Nah, proses itu memang akan sangat berbeda sekali, ya, berbeda sekali dengan proses menyusu pada payudara gitu. Nah, proses inilah yang eh, apa ya, yang mempunyai pengaruh bagaimana otot-otot rongga mulut anaknya itu bekerja. Kalau kita memberikan botol dot ke anak bayi ya yang masih proses menyusu nih ya, terus kemudian dia berlangsung lama gitu ya, itu akan mempengaruhi apa ya, kerja otot lidah, bibir, kemudian berbagai macam koordinasi menghisap, bernafas, menelan itu juga akan terpengaruh kayak gitu loh. Terkait dengan perkembangan oromotor atau apa ya, perkembangan di sekitar rongga mulutnya kayak gitu. Karena kan kalau menyusu bayi itu Gerakan ketika menyusu, rongga mulut. iya, dia kan syaratnya biar biar bisa mengeluarkan ASI itu kan dia harus buka mulut yang lebar, kemudian puting yang keluar, yang masuk ke dalam, maaf, itu tuh sampai ke arah langit-langit bagian belakang kayak gitu. Kemudian lidahnya bergerak untuk dengan gerakan peristaltik memompa gitu ya, kemudian ASI akan keluar kayak gitu dengan rangsangan mekanik, kemudian ada saraf kayak gitu ya, kemudian kerja otak ibunya juga akan dipengaruhi karena rangsangan tadi sehingga eh, oksitosinnya juga akan meningkat, kemudian akan mengeluarkan ASI ke dalam mulut si bayi. Nah, ini akan berbeda dengan kalau diberikan dengan botol dot. Karena botol dot ini kan tidak memberikan ini ya, maksudnya tidak ketika apa mulut bayi itu menghisap Mengenyot. botol, itu akan sangat berbeda sekali gitu. Karena apa? Rongga mulut itu kan ada otot ya, ada otot-otot ya di sekitar mulut itu. Itu tuh nggak terstimulasi dengan baik kayak gitu. Nah, ketika tidak terstimulasi dengan baik, maka ya dia akan lemah kayak gitu loh. Kemudian perkembangan akan jadi apa ya? Tidak sebaik kalau misalnya dia dikasih kerjaan untuk menghisap kayak gitu. Kemudian nanti akan pengaruhnya juga ke lidah, kemudian ke rahang, terutama rahang bawah. Ini kan rahang bawah anak itu yang rahang yang apa ya, berkembang kayak gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada rangsangan yang baik, maka perkembangannya juga akan tidak seoptimal kalau bisa misalnya menyusu pada payudara gitu. Kira-kira seperti itu awalannya ya. Gambarannya Jadi ke arah sana sih sebenarnya. Mm-mm. Jadi itu anatominya ya, Mbak, pengaruh ke rongga mulut, anatomi rongga mulut. Nanti pengaruhnya ke misalnya mengucapkan huruf tertentu itu juga akan pengaruh. Kebiasaan buruk yang rongga mulut misalnya menjulurkan lidah, kemudian apa namanya ya, eh, yang lebih parah lagi adalah kalau misalnya kan kalau misalnya botol susu kan biasanya ada formulanya, susu formulanya. Nah, itu menjadi salah satu hal yang bisa menyebabkan terjadinya karies pada anak-anak yang bahkan mungkin di bawah setahun udah ada karies kayak gitu, atau kita sebut dengan early childhood karies kayak gitu. Bahkan dulu itu ada spesifik namanya karies itu nursing atau baby bottle syndrome atau nursing karies. Itu karies memang yang spesifik disebabkan oleh karena susu formula pada botol dot kayak gitu. Iya, terutama pada saat malam hari diberikannya. Kayak gitu, Mbak. karena memang lebih seringnya biasanya bayi-bayi atau anak tuh sambil tidur tuh dia senang menyusu ya dok ya. Nah, betul. Sambil tidur, apalagi pemberiannya misalnya pada saat malam hari. Pemberian saat malam hari itu kan kondisi rongga mulut baik. Manusia itu kan berkurang kayak gitu. Sedangkan aktivitas bakteri atau kuman dalam rongga mulut yang bisa menyebabkan karies atau gigi berlubang itu meningkat gitu. Lah kalau ada karbohidrat yang sisa karbohidrat yang ada di sisa terutama bagian gigi atas ya. Karena kalau gigi atas kan tidak banyak terpapar atau terendam oleh air liur ya. Jadi akhirnya yang sering jadi masa apa ya, pertama kali kelihatan itu sih gigi depan atas gitu, kariesnya gitu.
Jadi sebenarnya masalah dot, empeng, dan sukor ini itu kompleks ya dok ya. Dari tadi kan kita udah bahas dari awal Iya. sebenarnya Mm-mm. bagaimana proses menyusui langsung pada payudara itu membantu kerja rongga mulut, perkembangan otot-otot, lidah, rahang, Iya. dan ketika ada penggantian oleh dot ataupun empeng, terlebih yang ketika ada isinya sukor, jadi meningkat lagi nih stimulasi yang harusnya ada menjadi tidak ada ya dok. Jadi bukan hanya Mm-mm. bermasalah, menyebabkan masalah pada gigi ya dok, karena masyarakat kita tuh lebih seringnya tuh berpikiran dot dan empeng hanya membuat gigi jelek, saya kan gitu dok, giginya nanti jelek nih, tapi Iya. beberapa masyarakat juga ada yang bilang, anakku nggak dot nggak apa-apa kok, giginya bagus aja. Padahal Mm. setelah kita dengar penjelasan dokter, bukan hanya soal gigi ya dok, bahkan tadi pengucapan hurufnya pun nanti bisa terdampak ya dok. Iya. Kan dampaknya itu kan memang nggak langsung kelihatan langsung kayak gitu ya. Tapi kan memang kalau namanya dampak, resiko itu biasanya karena proses kebiasaan, jadi harus ada frekuensinya meningkat, kemudian intensitasnya sering kayak gitu ya. Itu memang akan lebih kelihatan gitu. Misalnya apalagi kalau misalnya udah lebih dari 2 tahun masih ngedot, masih ngempeng, nah itu pasti nanti kelihatan banget itu dampaknya di rongga mulut anaknya gitu ya. Misalnya kayak tadi ya, udah ketahuan kan tadi prosesnya berbeda. Secara fisiologi menghisap payudara dengan menghisap pada botol itu berbeda. Maka nanti akan mengganggu pertumbuhan tadi ya, rahang, otot wajah, lengkung, geligi. Jadi giginya juga akan apa namanya ya, bisa kemungkinan resikonya lebih berantakan gitu daripada yang menghisap pada payudara. Kemudian yang kedua bisa juga misalnya mengganggu, misalnya menggigit dan mengunyah. Karena apa? Ketika kebiasaan ngedot itu akan mengurangi keterampilan mengunyahnya. Ya biasanya akan lebih banyak ketika nanti sudah mengenal makanan kayak gitu ya, dia akan lebih banyak punya kebiasaan mengemut makanan berlama-lama. Akhirnya eh, tadi ya efeknya ke giginya berantakan, kemudian ke gigi juga mudah karies atau gigi berlubang kayak gitu ya. Kemudian gangguan artikulasi atau pengucapan huruf tertentu ya. Kalau misalnya ini rekomendasinya AAPD sebenarnya gini. Jadi rekomendasi AAPD atau Association of American Pediatric Dentistry itu rekomendasinya kalau misalnya menggunakan botol dot itu harus lepas sebelum usia 18 bulan. Jadi nggak boleh lebih dari itu gitu. Ya, bukan berarti maksudnya ya mengizinkan, tapi mungkin beberapa orang tua yang mempunyai pilihan ngasih botol dot gitu ya. Kalau apa ya, ini di lama gitu sampai usia anak 2 tahunan kayak gitu, maka resiko itu akan lebih banyak gitu meningkat kayak gitu ya. Kemudian kalau misalnya udah kenal dot berarti artinya apa? Karena tadi prosesnya berbeda, anak akan menjadi bingung puting, akhirnya terjadilah penyapihan dini, anak udah nggak mau lagi nyusu kayak gitu. Dan mungkin beberapa anak juga akan ini memiliki kebiasaan buruk oral, misalnya kayak tadi ya, saya menjulurkan lidah, kemudian misalnya apa ya, yang rongga apa ya, ngenyot kayak gitu, karena dia udah nggak nyusul lagi ketika misalnya kan nggak mungkin botol dot di mulutnya terus ya, tapi ketika misalnya itu udah lepas mungkin gantian pakai jari kayak gitu, jadi itu bisa beresiko ke sana juga kayak gitu. Kemudian karena ada ketergantungan kayak gitu. Nah, ini kalau Kebiasaan jadi tadi ya dok ya. iya jadi ketergantungan, karena kan nanti akan ketergantungan ini kan meningkatkan durasi, intensitas sama frekuensinya, sehingga dampak atau resiko yang disebabkan tadi dampak negatifnya itu akan lebih banyak meningkat gitu. Nah, selain ke gigi sebenarnya juga misalnya infeksi-infeksi yang lain ketika kita memberikan botol dot itu juga resiko infeksi telinga kayak gitu juga bisa meningkat kayak gitu. Itu sih Mbak. Jadi memang Mungkin kalau ada kompleks ya. Dokter tadi bilang kan bahwa iya betul. dot ini di satu sisi tadi ada pembolehan penggunaan dot, tapi kemudian impact-nya adalah
bisa menyebabkan bingung puting gitu loh. Jadi selain masalah dari gigi anak, nanti ketika bingung puting, ibu juga pusing, akhirnya asinya seret ya dok ya, anak makin Iya, nekat ke dotnya, dan otomatis kebiasaan ngenyotnya pun lebih meningkat. ngenyot dot juga, dan empeng itu semakin sulit dilepaskan ya dok ya. Iya, betul. Iya. Karena memang anak itu biasanya apa yang terbiasa dengan dia menempel, dan biasanya sama seperti proses penyapihan ya dok ya, untuk melepaskan aja kita perlu proses, apalagi ketika dot ini yang asosiasinya adalah lebih mudah dipakai oleh anak ya dok ya, karena nggak perlu kenyotan, nggak perlu rangsangan oral yang begitu kuatnya, airnya juga udah netes sendiri ya nggak dok? Iya, betul. Alirannya lebih lebih deras, lebih mudah gitu kalau ngedot kayak gitu. Jadi nggak ada effort gitu loh. Anak nggak ada effort untuk mengeluarkan cairan tersebut kayak gitu. Begitupun dengan tadi ketika dokter katakan bahwa apalagi ketika di dalamnya isinya adalah sulfur, Nah, kandungan-kandungannya, tambah lagi deh tuh tambah lagi bahayanya. Iya, resikonya apalagi tambah lagi. Mm-mm. ke gigi. Dan tadi ya dok ya, dampaknya itu tidak langsung serta-merta kelihatan dalam jangka pendek, karena tadi tergantung durasinya, frekuensinya ya dok ya. Intensitasnya, iya, Ya. betul. Seringkali ya itu dok yang kita temui di masyarakat adalah nggak apa-apa kok giginya nggak rusak, karena pemikiran masyarakat, sebagian masyarakat adalah dot dan empeng ini hanya bermasalah pada gigi gitu. Biasanya kan yang gigi bagian depan seperti dokter katakan tadi ya, karena Iya, atas itu tidak terkena air liur, otomatis biasanya nampak duluan. Kerusakan gigi adalah gigi bagian depan. Jadi ketika anaknya dilihat tidak rusak gigi bagian depannya, maka ya it's okay lah, nggak apa-apa dia ngedot gitu. Padahal ternyata setelah dokter ceritakan panjang sekali nih, sampai artikulasi juga nanti akan bisa terganggu, apalagi kalau dia durasinya lama sekali, intensitasnya. Oh lumayan ya iya, dok. betul. Nah kemudian dok, yang sering kali juga kita temukan adalah, nih gimana nih kalau nggak di, kalau dot dan empeng itu sebegitu bahayanya, padahal Mm-mm. dijual bebas dan itu juga mudah. Akhirnya menjadi salah satu pilihan dari ibu pekerja dok. Nah ibu bekerja beberapa ada yang menggunakan dot dan empeng ya, karena untuk kemudahan tadi, dan dengan targetnya adalah bayi ini tidak akan kekurangan gizi nih, terpenuhi susunya. Seringkali seperti itu dok. Nah padahal solusinya seperti apa dok? Boleh dok dibantu dok? Oke, jadi gini, kalau pada ibu bekerja gimana ya, gitu. Emang ini kayak dilema ya, Mbak ya, dilema. Gimana nih kalau udah kerja bisa nggak nyusuin kayak gitu. Sebenarnya satu harus cari support sistemnya harus benar kayak gitu ya. Gimana sih kayak gitu, ya. eh, Selalu paparin keluarga kita, partner kita yang paling dekat, suami ya pastinya gitu. Gimana sih cara memberikan ASI pada saat saya bekerja gitu. Gimana ya kayak gitu kan, itu kan biasanya itu kalau di AIMI itu ada kelas-kelasnya tuh, ada kelas-kelasnya manajemen laktasi pada ibu pekerja bagaimana sih ya kayak gitu kan. Kemudian kalau misalnya nanti mau memberikan pakai apa, oh ternyata ada ASI perah gitu. ASI perah itu bagaimana ya nanti prosesnya, bagaimana mengemasnya, bagaimana memberikan ASI perah gitu selama saya bekerja gitu kan. Sebenarnya dot dan botol tadi kan memang tidak direkomendasikan sebagai alat untuk memberikan ASI perah gitu ya. Tapi ada beberapa alat-alat yang bisa digunakan tanpa memengaruhi aktivitas rongga mulut seperti yang disebabkan oleh botol dan dot kayak gitu ya. Misalnya yang paling mudah nih yang mulai didapat sendok misalnya ya. Sendok itu bisa. Atau misalnya gelas kecil atau sloki itu bisa dipakai sebagai media untuk memberikan ASI perahnya. Kemudian bisa juga misalnya cup feeder, mungkin yang beli ya cup feeder, ada namanya juga apa namanya soft cup feeder, kemudian pipet itu ya, itu macam-macam gitu. Apakah semuanya harus dibeli? Nggak perlu juga gitu. Cari cari yang paling mudah didapat di rumah atau yang paling mudah dibeli dan paling nyaman digunakan oleh kedua
kedua pihak, yaitu si bayi tadi sama si yang memberikan. Yang memberikan siapa gitu? Kalau ibu bekerja, ya memang bukan ibu, karena kalau ibu memberikan ASI perah itu nggak bisa, nggak jadi gitu. Memang harus orang lain. Siapa dong kayak gitu ya? Yang di rumah siapa? Atau mungkin yang punya ART misalnya, atau mungkin ada suaminya di rumah, kerjanya mungkin di rumah. Online kan zaman pandemi gini kan sering sudah banyak ya pekerjaan yang di modelnya kayak WFH kayak gitu ya, atau mungkin orang tua kayak gitu. Lah gimana dok caranya kayak gitu ya? Ya kasih tahu sebelum hari H mau diberikan, sebelum bekerja gitu ya, sebelum keluar bekerja meninggalkan anak, berarti harus sudah dapat ilmunya dulu nih kayak gitu. Sudah harus terpapar dulu, jangan mendadak kayak gitu loh. Jadi sudah ada sounding dulu, kemudian sudah ada latihan dulu kayak gitu. Jadi kalau di AIMI itu ada model kayak konseling, ada model konseling. Kalau sekarang zaman pandemi kok konseling online itu juga iya selami kayak gitu ya, kelas online-nya AIMI gitu, atau konseling online AIMI oleh konselor-konselor AIMI itu juga bisa dilakukan kayak gitu untuk belajar bersama walaupun di rumah berbeda tempat gitu, masih sangat bisa dilakukan kayak gitu. Jadi poin pentingnya adalah persiapan sebenarnya, kemudian persiapan macam-macam, ilmunya, persiapan support sistemnya kayak gitu. Kira-kira kayak gitu, Mbak. Jadi bukan berarti karena lagi maraknya penggunaan dot dan empeng, terus ketika kita bekerja kita lantas patah arang ya dok ya, kita bisa coba dulu seperti dokter bilang tadi, siapkan dulu ya, siapkan support sistemnya, siapkan ilmu bekali diri kita dengan ikut kelas-kelas selami. Bagi para pemirsa yang penasaran apa itu selami, boleh lihat di feed atau story-nya AIMI Kaltim atau AIMI ASI ya, itu ada beberapa kelas, nanti bisa diikutin. Dan tadi juga support system dok ya, seperti AIMI Kaltim memiliki support group di Telegram dengan nama Bubuhan Etam. Jadi di sana ibu-ibu berkumpul, bisa saling menguatkan, saling motivasi, saling sharing, dan juga ada jadwal tanya konselor. Jadi nggak rugi kalau yang mau cari komunitas, teman saling menguatkan, teman seperjuangan, boleh gabung di grup Telegramnya Bubuhan Etam AIMI Kaltim. Bagaimana cara bergabungnya? Silahkan nanti para moms lihat di link yang ada di bio AIMI Kaltim. Jadi memang itu pentingnya dok, tadi persiapan. Ketika kita sudah tahu ilmunya, kita nggak lagi pakai dot atau empeng. Atau ketika kita yang baru tahu ilmunya, sudah terpapar dot dan empeng, kita kemudian bisa pelan-pelan melepaskan supaya tadi durasi dan intensitasnya itu tidak terlalu lama anak terpapar ya dok ya, karena itu tadi banyak sekali ternyata gangguan yang akan ditimbulkan gitu loh. Dok, pemakaian behel pada anak, apakah itu juga salah satunya karena dampak rahang yang bisa disebabkan oleh dot empeng dok? Atau ada kasus tertentu mungkin? Saya sering lihat kadang ada anak yang pernah lihat tuh pakai behel dok. Jadi gini, kalau behel itu memang kan alat untuk melakukan perawatan gigi yang berantakan. Nah, gigi berantakan pada anak itu bisa macam-macam penyebabnya, ya. Ada secara genetik, itu salah satu faktornya genetik. Jadi orang tuanya misalnya giginya berantakan, anaknya kemungkinan bisa berantakan juga kayak gitu. Kemudian karena faktor lokal itu ya karena tadi salah satunya kebiasaan misalnya karena ada tekanan, kemudian ada tadi misalnya kalau dihubungkan dengan botol dot itu juga akan mengaruhi susunan dari gigi, kemudian langit-langitnya menjadi lebih sempit karena ada hisapan yang kuat kayak gitu jadi vakum kayak gitu empeng dan botol itu menekan bagian depan langit-langit menjadi sempit dan dalam, kemudian membentuk huruf V gitu ya, dibandingkan dengan anak yang tidak menggunakan empeng dan dot kayak gitu. Karena kenapa? Kalau misalnya menyusu pada payudara, jadi payudara itu kan masuk ke mulut bayi. Kemudian si putingnya juga akan masuk sampai ke langit-langit bagian belakang. Itu akan sangat mudah beradaptasi gitu, sangat mudah beradaptasi dengan kondisi mulutnya si bayi, ya. Kemudian ada gerakan lidah kayak gitu ya,
itu akan menekan payudara ke arah langit-langit kayak gitu. Kondisi ini akan menyebabkan optimal, kemudian mulutnya juga akan menutup rapat gitu, sehingga air ASI pada payudara itu bisa dikeluarkan dengan mudah gitu. Nah, sedangkan kalau botol dot tadi itu bisa mempengaruhi tadi, dia akhirnya botolnya kan nggak sampai ke belakang ya, putingnya Benar paling dok, kan di depan kan. Nah itu akan kisaran di situ terus kayak gitu. Akhirnya jadi palatum atau langit-langitnya menjadi sempit atau kedorong kayak gitu. Jadi bentuknya seperti ini, bukan seperti ini. Kalau mulut langit-langitnya ini itu jadi seperti ini kalau normalnya. Tapi kalau botol dot itu jadi bisa sempit seperti ini karena efek tekanan dorongan tadi gitu. Nah itu yang bisa jadi ketika nanti dewasa ya perawatannya memang ya kalau mau menjadi normal kembali ya perawatannya dengan perawatan ortodonti gitu. Tapi tidak semua perawatan ortodonti atau perawatan behel itu disebabkan oleh karena kebiasaan ini ya, maksudnya bukan satu-satunya penyebab karena faktor penyebabnya itu banyak kayak gitu. Dan itu Iya. satu lagi ditekankan ya dok ya, bahwa dampak dari dot dan empeng ini tidak serta-merta langsung ya dok, bisa pada saat Iya. nanti remaja, dewasa, karena pengaruh dari kebiasaan di awal, kemudian perkembangan rahang tadi, oromotoriknya tadi ya dok ya. Iya. Betul. Semoga dengan penjelasan kita dokter hari ini nanti akan semakin banyak yang mulai melepaskan dot dan empeng dari anak-anaknya ya dok ya. Saya sambil lihat komen ya dok, Mungkin ada pertanyaan. ini ada yang bilang sudah 1 minggu lepas dot, alhamdulillah. Lebih baik segera dilepas awal-awal daripada sudah mengenal lama, dilepas itu juga sulit kayak gitu. Bener dok, saya pernah lihat anak yang sampai usia TK 5-6 tahun gitu masih ngempeng botol dot tuh dok. Kata mamanya sih dia nggak bisa tidur kalau nggak ada dotnya. Nah itu makanya kan ada efek ketergantungan ya, ada efek ketergantungan. Ketika anak sudah melewati gini, jadi kan ada anak ada fase oral lah. Fase oral tuh dari usia sampai usia sekitar 18 sampai 2 tahunan. Itu memang harus terpenuhi. Ketika menyusui itu akan fase oralnya akan sangat cukup optimal dipenuhi oleh keberadaan payudara yang masuk ke dalam mulut bayi gitu. Makanya kan sering suka kayak gini gitu wajar sebenarnya. Tapi kalau di atas 2 tahun masih gigit jari, kemudian masih suka botol, itu udah nggak wajar kayak gitu. Maka kadang akan susah kayak gitu kalau ngelepasnya. Caranya kayak gimana? Caranya ya pelan-pelan gitu. Nggak boleh kita langsung dilepas gitu. Kecuali kalau itu pilihan ekstrim yang harus dilakukan kayak gitu ya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh ibu, misalnya kita juga harus ngomong baik-baik ke anak, ngasih pengertian, kita ngasih afirmasi positif ke mereka bahwa ini harus dilepas pelan-pelan kayak gitu ya. Kemudian kalau misalnya anak bisa melepasnya, misalnya sehari misalnya dia botol dot terus. Misalnya kalau misalnya udah frekuensinya udah berkurang dari sebelumnya, kita kasih pujian, kita kasih reward kayak gitu ya buat dia, di hari itu memotivasi dia kayak gitu agar bisa besok lebih bagus lagi kayak gitu. Jadi memang pelan-pelan. Kemudian gimana nih isinya, formulanya kayak gitu. Ada yang kadang-kadang ini ya nanti misalnya bisa dikurangi. Misalnya susu formulanya misalnya sebelumnya berapa sendok gitu. Itu nanti dikurangi terus-menerus sehingga anak juga merasa nggak nyaman atau nggak enak kayak gitu. Jadi akan melepas sendiri kayak gitu. Jadi bukan karena udah selesai gitu nggak usah pakai ini. Takutnya nanti ada trauma sendiri gitu ya ke anak. Jadi pelan-pelan aja nggak masalah. Tapi yang penting goalnya adalah anak bisa melepas dalam waktu yang bisa kita target kira-kira berapa bulan ya kita bisa melepasnya ini gitu ya. Kemudian apalagi ya, kenalkan cara minumnya menggunakan gelas. Kalau sudah lebih dari 6 bulan itu kan sebenarnya sudah bisa pakai gelas sebenarnya. Sudah masuk fase MPASI itu kan sudah masuk pakai gelas sudah boleh gitu loh. Yang minumin orang tuanya yang pasti ya. Kemudian anak-anak usia setahun 2 tahun kan sudah bisa dipakein gelas. Jadi kalau minum pakai gelas, nggak boleh pakai dot. Karena kan nggak mungkin ya kalau misalnya
tidur terus dia pakai gelas kan nggak mungkin ya. Tapi kalau botol dot itu kan sangat mungkin sekali dia sambil tidur sambil ngenyot si susu formulanya gitu. Itu yang resiko dampaknya akan intensitasnya, frekuensinya, durasinya akan lebih meningkat gitu. Maka dampaknya juga akan lebih kelihatan cepat gitu rusaknya gigi geligi gitu. Dok, berkaitan dengan gelas ini tadi ada yang bertanya, Dok. Dengan penggunaan sendok atau sloki gelas kecil juga membuat bayi tidak membutuhkan effort untuk menikmati ASI. Lalu bagaimana cara melatih oromotoriknya, Dok? Makasih, dokter. Loh, justru kalau pakai gelas itu anak itu, jadi jangan dituangkan. Jadi maksudnya jangan dituangkan gelonggong, itu bukan cara minumkannya pakai sloki itu. Jadi di pelan-pelan kemudian bayi itu dia akan mempunyai gini. Jadi ketika mulut iya, ngecap sendiri, dia akan aktif gitu. Mulutnya akan aktif untuk bergerak untuk bagaimana mendapatkan cairan yang ada dalam sloki tadi, bukan langsung kita glogokan gitu, enggak kayak gitu. Jadi pelan-pelan nanti bayi tersebut akan bekerja sendiri tuh mulutnya. Mungkin kalau misalnya lihat beberapa video-video yang ditayangkan di AIMI, kemudian di IG AIMI kan banyak ya Mbak ya, Iya, itu pasti orang amazing ya, ini bayi keren ya, kayak gitu sudah bisa minum sendiri gitu. Kok bisa gitu, emang itu bisa kejadian kayak gitu, jadi memang ada tekniknya, nggak langsung kita gelonggongkan cairan mulutnya, artinya kita kan gampang tuh gelonggongin, berarti anak nggak betah. Justru caranya itu harus yang benar, sehingga mulut si bayi itu tetap bekerja secara aktif, kayak gitu. Kayak gitu. Dan itu tadi juga salah satu cara ketika memang ibunya tidak bisa menyusui secara langsung ya, Dok ya. Dan iya, betul. Ketika kita gelaskan, itu nggak ada pergerakan, tapi organ mulutnya juga ikut bekerja ya, Dok, karena memang posisinya adalah bayi setengah tidur gitu ya, Dok ya, dan bukan dituangkan, ya, tapi dia menyecap langsung jadi kayak kayak ke asiknya itu, gitu ya, ke bagian pinggirnya slokinya itu langsung mengecapkan, dia akan langsung ngambil gitu. Pinter banget bayi itu sebenarnya kalau kita arahin yang benar. Maha besar kuasa Tuhan itu ya, Dok ya, karena memang sudah menciptakan kita sendiri. Yang penting tadi adalah persiapan dan usahanya ya, Dok ya, karena dikenalkan dulu. Memang pertama kali mungkin nggak langsung bisa ya, Dok ya, mungkin kalau kita nggak tahu ilmunya, belum mempersiapkan mental juga, yang ngajarin ibunya atau pengasuhnya juga bakal, ini apa sih nggak bisa nih, akhirnya cari yang praktis ya, si Dok tadi ya, Dok ya, padahal dampak dari kepraktisannya itu sangat tidak mendukung kesehatan anak. Dok, nih ada lagi yang bertanya, Dok. Penggunaan empeng dan dot menjadi salah satu pemicu anak speech delay. Apakah benar, dokter? Kalau speech delay bukan, tapi adalah lebih ke arah artikulasi, pengucapan huruf tertentu. Kalau speech delay itu banyak macam sebenarnya faktor yang menyebabkan speech delay. Tapi kalau hubungannya ke botol dot, itu lebih ke pengucapan atau huruf-huruf tertentu gitu ya. Misalnya seperti beberapa huruf, misalnya S, Z, F, T, D, N, L gitu, yang hubungannya ke lidah gitu. Hubungannya gerakan lidah, mengucapkan beberapa huruf-huruf tadi gitu. Jadi itu terjadi biasanya anak-anak dengan yang sudah ngempeng atau ngedot kayak gitu lebih dari setahun ke atas. Kalau nggak dilepas-lepas gitu, bahkan sampai lebih dari 2 tahun kayak gitu, resikonya ke arah tadi gitu, huruf-huruf tertentu, artikulasi bicaranya itu akan terganggu. Bukan ke speech delay ya ibu-ibu, kalau speech delay ini banyak faktornya, saya tidak bisa menyimpulkan bahwa ini akan berpengaruh pada speech delay gitu. Tapi yang saya tahu nih ya, itu ada hubungannya ke artikulasi, jadi mengucapkan huruf tertentu. Kalau misalnya anak mengucapkan huruf tertentu nggak fasih, itu kan juga gangguan ke anaknya juga, ke tumbuh kembang ke bahasa, pengucapan kata gitu kan. Seperti itu, Mbak. Karena tadi dipengaruhi dengan stimulasi pada lidah dan rongga mulutnya ya, Dok ya. Kemudian ini ada yang berkomentar, melepaskan dot dari anak itu lebih susah daripada menyapih ASI.
Ini ada lagi banyak ini yang masuk nih. Bentar ya dok. Dok, ada pertanyaan bahwa ini dia. Ada lagi pertanyaan. Pertanyaan, mitos atau fakta dok, menyusui malam hari bikin gigi anak karies. Nah ini tadi ada dokter singgung ya, ada oknum yang menyarankan setiap malam stop saja menyusuinya. Kalau ini menyusui ASI nih sepertinya dok maksudnya. Stop menyusui pada malam hari. Oke, menyusui pada malam hari, boleh nggak gitu ya? Boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi ibu harus punya PR. Sebelum tidur, rongga mulutnya harus bersih. Kenapa harus bersih? Ini gini, resiko karies gigi pada anak usia 1 tahun ke atas itu memang lebih besar. Karena apa? Anak sudah mengenal namanya MPASI. MPASI anak padat, sudah ditahu. Iya, makanan padat. Itu kan udah kenal usia 6 bulan. Kemudian giginya udah tumbuh. Maka resiko karies itu ada gitu loh. Terutama kalau ibu misalnya ya mau tidur gitu nggak bersih. Maka poin penting dari yang ingin saya sampaikan juga adalah tugas saya juga sebagai dokter gigi anak. Mohon bapak ibu di rumah anaknya mulai dikenalkan juga pembersihan rongga mulutnya. Terutama semenjak usia 6 bulan atau pada saat gigi pertamanya tumbuh. Bahkan sebelum gigi pertamanya tumbuh itu, kita juga dapat stimulasi oromotor dari membersihkan rongga mulutnya pakai kasa ya, pelan-pelan kayak gitu. Tadi ada yang nanya simulasi oromotor apa ya gitu ya. Membersihkan rongga mulut itu juga salah satu stimulasi oromotor. Kita membersihkan secara rutin ya. Kemudian setelah giginya tumbuh, berarti kita pakai membersih gigi juga kayak gitu ya. Kemudian terutama pada saat malam hari itu penting banget untuk membersihkan rongga mulut anak. Sudah harus dimulai ya. Kalau sudah ada giginya berarti harus wajib untuk membersihkan giginya biar tidak terjadi karies gigi. Kenapa? Karena anak sudah mengenal MPASI namanya, udah makanan padat. Jadi jangan disalahkan ASI-nya gitu karena ASI secara mandiri ya, ASI saja gitu. Itu sebenarnya bukan makanan kariogenik gitu. Tidak gitu. Bahkan kalau ngomong ASI itu gimana sih bagusnya pentingnya untuk gigi dan mulut misalnya ya. Dia akan banyak nilai-nilai gizi yang penting untuk gigi dan mulut ya. Misalnya kita tahu kan kalau misalnya ASI itu ada kandungan kalsiumnya, ada fosfornya yang berperan penting pada gigi dan mulut gitu, menguatkan gigi dan mulut kayak gitu ya. Kemudian aktivitas tadi itu berpengaruh positif, aktivitas menyusunya. Nah, kalau misalnya menyusu malam hari gimana dok kayak gitu. Boleh dilakukan asalkan ibunya bertanggung jawab terlebih dahulu untuk membersihkan rongga mulutnya. Karena kenapa? Ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa kalau misalnya anak sudah mengenal MPASI, makanan padat tadi, karbohidrat yang masih tersisa pada sisa-sisa giginya, kemudian ketemu dengan laktosa. Laktosa itu jenis karbohidrat yang ada pada ASI, di mana dia sulit banget difermentasi menjadi asam oleh bakteri penyebab gigi berlubang. Tapi jika dia ketemu dengan karbohidrat sukrosa dari MPASI tadi, makanan padat tadi, itu akan mudah sekali terbentuknya karies gigi gitu. Jadi kalau ibu mau malamnya leha-leha sambil nyusuin tiduran boleh, tapi sebelum tidur tolong giginya dibersihkan sehingga sisa makanan tadi oleh MPASI tadi nggak tersisa gitu loh, jadi nggak difermentasi oleh kuman-kuman atau bakteri penyebab gigi berlubang gitu. Jadi poinnya tadi adalah memang ketika sudah gigi, karena adanya si anak ini sudah mengenal makanan padat ya dok, jadi ada sisa-sisa karbohidrat di rongga mulutnya. Jadi memang sudah harus rutin dan sudah harus dikenalkan, sudah jadi sama seperti kita yang dewasa ya dok, udah kewajiban yang namanya membersihkan rongga mulut. Iya, betul.
kita sebagai orang tua juga terlena dok, masih bayi gitu, nantilah tunggu dia bisa kumur-kumur gitu, baru dok diajarin sikat gigi gitu. Padahal nggak harus nunggu kumur-kumur, nggak harus menunggu kumur-kumur, karena anak butuh membersihkan rongga mulut ya semenjak gigi pertamanya tumbuh, kayak gitu. Gigi pertama tumbuh kita wajib untuk membersihkan, karena kalau tidak, satu anak nggak memiliki kebiasaan itu dari kecil, dari bayi, dari dini lah, sejak dini nggak punya kebiasaan, jadi tahu-taunya nanti usia 2 tahun giginya udah penuh, terus baru mulai kebiasaan. Nah, itu pasti ya, pasti anaknya pasti ini apa namanya tantrum, nangis tuh, nggak mau mulutnya dipegang-pegang, nggak mau mulutnya dibuka-buka gitu. Ya, karena nggak ada kebiasaan itu semenjak dia bayi gitu. Jadi harus dibiasakan memang. Jadi kalau Jadi anak nggak nyaman saya dia ya dok ya. iya betul, karena mulut itu kan paling sensitif ya, jadi harus ada pengenalan terlebih dahulu kayak gitu. Jadi nggak serta-merta anak usia 2 tahun langsung kita sikat gigiin, sebelumnya belum pernah ada pengalaman itu terus tahu-tahu bisa gitu. Itu nggak mungkin, pasti anaknya nangis tuh, nangis nggak mau mulutnya dia apa-apain gitu. Tapi kalau anak punya kebiasaan sejak sejak bayi udah dibersihin, dia kan udah ngerti itu, oh ternyata mulutku tiap malam atau tiap jam berapa dibersihkan. Ya, gitu. Jadi dia akan biasa gitu jadinya. Jadi tadi ada cara ya dok ya, bukan stop menyusui, bukan ya dok ya, dan juga bukan giginya karies bukan karena kandungan dari si ASI tersebut, tapi ada faktor-faktor yang tadi Bukan. sudah tersebutkan ya Iya, dok ya. Jadi terus iya saja menyusui, betul. tapi ketika dia sudah mengenal makanan padat, ketika giginya sudah ada, maka rutinlah Pastikan membersihkan rongga. bersihkan rongga mulutnya. Betul. Dok, kemudian ada lagi pasti yang menjadi pertanyaan dok. Ketika membersihkan rongga mulut, bagaimana dengan yang namanya pasta gigi dok? Apakah itu Oke, perlu? pasta Nah, gigi. Oke, pasta gigi itu penting untuk anak karena apa? Kalau nggak pakai pasta gigi, gerakannya cuma membersihkan pakai alat pembersih gigi, bisa kasat, bisa sikat gigi. Itu pembersihannya secara mekanik saja dapatnya. Tapi kalau ditambahin pasta gigi, maka efektivitasnya lebih optimal karena ada bahan tertentu yang diaplikasikan ke gigi, permukaan gigi yang saya sebut adalah fluoride, itu akan mempunyai peran positif pada pencegahan karies, gigi menjadi lebih kuat, ya. Jadi giginya lebih bagus kayak gitu. Jadi gigi berlubang nggak akan terjadi gitu loh. Asalkan satu, fluoride-nya memang khusus untuk pasta giginya untuk anak-anak. Fluoride-nya kan pasti akan disesuaikan, ya. Fluoride-nya berapa itu. Kemudian takarannya. Takarannya itu ada tahapannya. Jadi kalau anak usia di bawah 3 tahun, ya berarti kalau tadi anak 6 bulan boleh nggak pakai pasta gigi? Boleh gitu. Tapi takarannya yang harus disesuaikan. Takarannya adalah selapis tipis. Selapis tipis itu sebiji beras. Sebiji beras itu sangat tipis sekali. Dan pastikan ketika mau mengoleskan pasta gigi ke sikat gigi, itu ditekan. Jadi masukkan ke sikatnya. Jangan ya, jadi ngambilnya itu pasta giginya arahnya ke atas, kemudian sikat giginya gini. Jadi ngambilnya sedikit itu dapat. Jangan kebalik. Kalau kebalik ini kebablasan kebanyakan kayak gitu. Jadi kalau ke atas ya ini seringnya gitu ya dipencet dok. pasta giginya, iya, pencet pasta giginya, kemudian kita ambil sedikit sedulit aja, dan itu sedikit sekali, sedikit sekali. Pastikan dia masuk ke bulu sikatnya, kemudian baru kita gosokkan pelan-pelan ke permukaan giginya. Nanti di atas 3 tahun sampai 6 tahun itu udah beda lagi jumlah takarannya. Takarannya itu sekitar gampangannya sebiji jagung. Itu lebih banyak lagi gitu, sebiji jagung. Nah, itu fluoride yang memang diperlukan oleh anak gitu. Jadi jangan kelebihan, jangan tapi sesuai takaran. Itu akan lebih bagus. Anak tidak harus menunggu sampai dia kumur, tapi anak tetap diajarin berkumur gitu. Bukan berarti nggak apa-apa, nggak sikat gigi katanya nggak perlu nunggu kumur, tapi bukan berarti anak nggak diajarin berkumur. Sebenarnya bukan berkumur ya. Berkumur itu sesuatu yang memang aktivitas secara kompleks. Berkumur itu kan kayak gitu kompleks. Anak yang penting diajarnya adalah membuang
air atau membungan sisa sikat giginya itu keluar, udah selesai. Dan itu cukup sekali Jelas aja kan ya gitu. dok ya sebenarnya. Iya, cukup sekali aja kayak gitu. Nggak harus berkali-kali kayak gitu, nggak. Cukup sekali aja agar apa efek fluoride tadi lama gitu kepada ke permukaan giginya bisa maksimal gitu efektivitasnya. Jadi Kira-kira memang seperti itu. perlu kita kenalkan ya dok, karena tadi membantu dari Mm-mm. lebih dari sisi mekanik ya, terbantukan lagi ya dok ya. Iya, Dok, dari kemudian kimiawinya gitu. ya Jadi bahan kimiawinya ya dok. iya. Itu lebih ke menghentikan kuman-kuman, membunuh kuman tadi, kemudian ada efek untuk pencegahan karies gigi, gigi menjadi lebih kuat gitu. Makanya itu anak-anak itu harus sudah dikenalkan ke dokter gigi sebenarnya setelah gigi pertamanya tumbuh atau paling tidak 1 tahun, usia 1 tahun itu udah dibawa ke dokter gigi. Ngapain dok ke bawa ke dokter gigi? Gigi anak saya justru itu waktu yang paling bagus untuk apa makanan-makanan apa yang bagus ketika MPASI untuk gigi giginya gitu ya. Jadi kenalin ke dokter gigi nggak perlu pada saat sakit. Justru kalau pada saat sakit baru ke dokter gigi itu sudah jadi beda lagi konsepnya. Nanti anaknya udah takut ke dokter gigi, udah nggak mau lagi ke dokter gigi, udah deh orang tuanya give up nggak mau, udah deh nggak apa-apa gigi anaknya rusak, anaknya juga nggak mau ke dokter gigi gitu. Jadi akhirnya anak juga rongga mulutnya nggak bagus. Padahal kenapa? Padahal rongga mulut anak tuh penting. Jadi untuk membantu mensupport tumbuh kembangnya. Kenapa? Rongga mulut itu kan apa ya? Kayak jendela ya. Makanan masuk melalui rongga mulut. Makanan pasti kena ke gigi. Mengunyah juga butuh gigi. Jadi proses tadi ya penyerapan nutrisi dan sebagainya akan terbantu dengan gigi-gigi yang sehat, rongga mulut yang sehat kayak gitu. Sehingga tumbuh kembangnya juga optimal kayak gitu. Tumbuh kembang secara ini ya holistik ya, secara umum ya. Jadi nggak hanya gigi-giginya aja, gigi-gigi mendukung untuk tumbuh kembang secara optimal kayak gitu. Jadi ke dokter gigi tadi seperti dokter sudah sampaikan, ini pengetahuan untuk para moms yang ada di jadi pemirsa adalah ajak ke dokter gigi pada usia 6 bulan, gigi pertamanya tumbuh atau usia 1 tahun ya dok ya. Jadi Iya, bukan pada saat misalnya si anak udah sakit gigi atau giginya udah mau tanggal kita baru ke dokter gigi. Seringnya kan kayak gitu dok, ketika udah sakit gigi nih ada iya. gigi berlubang atau kita lihat gigi jelek baru deh kita nih buru-buru bawa ke dokter gigi. Betul. Dan Jadi ada juga nih dok, kalau jadi pencegahan lebih baik daripada mengobati ceritanya kayak gitu. Biayanya kadang lebih ada murah juga daripada asumsi bahwa nggak apa-apa giginya kan rusak, ini masih gigi susu, bukan belum gigi permanen dok, jadi masih belum perlu ke dokter gigi, nanti juga tumbuh katanya kayak gitu dok. padahal gigi susu itu akan digantikan pada saat anak usia sekitar 6 tahun. 6 tahun, kemudian secara berurutan 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun itu secara berurutan, beriringan. Sampai nanti usia 12 tahun baru berganti seluruhnya. Lah, kita mau kondisi anak yang lagi tumbuh kembangnya lagi butuh support nih ya, butuh makanan, butuh ini penting gitu. Kalau gigi mulutnya udah jelek gimana gitu. Anak nggak mau makan, anak kalau makan sakit, anak mau makan rewel, tumbuh kembangnya nggak tersupport dengan baik akhirnya gitu. Jadi gigi geligi itu sangat penting sekali gitu. Harus dibuat giginya tetap bisa bertahan selama mungkin sampai giginya nanti digantikan oleh gigi dewasanya gitu. Dan ke dokter gigi pada saat gigi pertamanya tumbuh tadi juga akhirnya mendapat pengetahuan dari dokter ya dok, bahwa nih loh begini cara membersihkan giginya, areanya, karena kadang kita memang sebagai orang tua masih belum tahu gimana cara membersihkan rongga mulut pada bayi ya dok. Kadang sikat gigi aja kita masih sering kan ya dok, yang harusnya diputer akhirnya jadi gesek kanan kiri kanan. Jadi bagaimana membersihkan rongga mulut pada bayi juga bisa kita dapat infonya dari berkunjung ke dokter gigi ya dok. Dok, kemudian dok, ketika ada dampak dari DOT dan empeng, apa yang harus dilakukan oleh orang tua dok, tindakan orang tua ketika ada dampak kesehatan gigi?
Kalau usianya bisa dia gini, semakin muda usia anak itu bisa lepas dari dot empeng, maka resiko akan lebih berkurang. Kalau sudah semakin usia anaknya semakin tinggi, maka resiko ke rongga mulutnya dampaknya negatifnya juga akan meningkat gitu. Nah, terus gimana dok kalau sudah giginya lubang, ada giginya berantakan, ya ke dokter gigi untuk melakukan perawatan. Kalau misalnya giginya lubang, apa yang dilakukan? Kalau gigi lubang itu berarti giginya nggak sempurna lagi, jadi perlu dilakukan penambalan. Jadi nggak harus ditunggu atau dicabut aja, enggak. Jadi semakin gini, kalau giginya lubang, sekecil apapun tuh harus bisa ditambal. Nah, bahkan sebelum sampai berubah menjadi lubang yang sangat besar, itu bisa ditambal kayak gitu. Kalau lubangnya besar gimana dok? Udah gripis, udah gupis, udah hitam-hitam, diperiksa dokter giginya. Apabila bisa dilakukan penambalan, pada saat itu bisa dilakukan penambalan. Tapi apabila butuh perawatan saluran akar, maka kunjungannya akan bertambah gitu loh. Makanya pencegahan itu kan lebih baik daripada mengobati. Bapak Ibu uangnya bisa di-saving untuk hal yang lain daripada misalnya berulang-ulang ke dokter gigi karena kondisi rongga mulut anaknya nggak teratasi kayak gitu. Dan itu jangan sampai terjadi. Jadi Bapak Ibu yang sekarang ini belum pakai botol dot empeng sufor itu ya stop gitu. Jadi harus udah ada mindset bahwa oke, aku nggak mau itu terjadi, jadi sekarang aku harus bisa cara yang benar nih gimana nih kayak gitu. Yang sudah saya jelaskan tadi gitu. Ya. Jadi mencegah itu lebih baik. Dan lepaskanlah dot dan empeng itu sedini mungkin tadi ya dok ya dokter Iya, katakan. Karena betul. mencegah Itu itu kalau lebih baik. iya, betul. Ini ada yang komen dok, benar banget tunggu ke dokter gigi kalau gigi anak sudah sakit dan rusak. Heeh. Ini dia. Kalau di Samarinda itu ada teman juga dokter gigi anak, namanya dokter Nidia, dokter Ninit panggilannya. Bapak Ibu bisa tuh lihat di Instagramnya juga, seringkali ngasih edukasi gratis juga di Instagramnya. Bisa tanya-tanya, atau kalau misalnya butuh pertolongan untuk perawatan gigi anaknya, bisa aja ke klinik beliau prakteknya. Karena tadi memang penting untuk mengkonsultasikan rongga mulut sedini mungkin juga ya dok ya, bukan berarti ketika dia bayi giginya baru satu lantas kita cuekin gitu, apalagi kalau ternyata si anak ini terpapar oleh dot dan empeng ya dok ya. Mm-mm. Bagaimana caranya membersihkan pasta maaf kepada ada yang komen dok, iya benar dokter Nini ramah banget. Dok, Iya. ada lagi yang bertanya, kalau membersihkan lidah putih-putih pada anak gimana dok? Pakai sikat. Jadi kalau misalnya sehabis sesi sikat gigi, pastikan di akhir sesi itu lidahnya anak itu disikat. Tapi kalau misalnya bayi ya belum, misalnya itu bisa pakai kasa pelan-pelan, ya pelan-pelan dibersihkan. Tapi gini ya, ini perlu dilihat juga apakah anaknya menyusu pada payudara atau ASI ya. Kemudian apakah anaknya juga menyusu formula? Biasanya kalau ada formula, susu formula biasanya arahnya ke jamur, ya jamur atau kita sebutnya kalau di kesehatan gigi itu namanya oral thrush, atau karena jamur ini ya candida, biasanya dia banyak menumpuk pada lidah, warnanya putih-putih. Apabila dikerok dia akan terkerok dan meninggalkan sisa merah-merah gitulah pada lidah. Itu berarti ada jamur. Lah, kalau misalnya ASI biasanya dia tuh kayak ya dia akan kelupas sendiri sebenarnya. Dibersihkan juga akan lepas kayak gitu tanpa ada kemerahan. Biasanya kayak sisa ASI kayak gitu. Itu berbeda dengan sisa ASI, itu berbeda dengan jamur kayak gitu ya. Itu Nah, ini salah satu bahaya kalau lagi ya dok ya. pakai formula itu juga itu. Iya, betul. Jadi memang lebih baik kita jauh-jauh aja ya dok ya dari si susu formula, karena susu formula ini memang sebenarnya juga diberikan dengan indikasi medis tertentu ya dok, bukan Betul. sembarangan ya dok. Semua yang saya jelaskan tadi adalah baik botol, dot, empeng, susu formula itu adalah bahan atau alat yang digunakan untuk indikasi medis.
kalau bisa saya sampaikan ya, kalau misalnya apa namanya botol itu gimana sih botol dot itu biasanya diberikan untuk siapa sih gitu ya? Kalau pemberian botol dot itu apa ya diberikan ya untuk anak-anak yang memang butuh butuh media untuk memberikan tanpa misalnya kayak clay pellet misalnya atau langit-langit bibir sumbing atau langit-langit sumbing itu. Selain menyusu dari payudara, anak juga beberapa mungkin membutuhkan alat tersebut, tapi ini sudah atas rekomendasi dokter ya, gitu. Jadi bukan ujuk-ujuk karena tren ngikutin teman yang pakai botol dot, kemudian anaknya dikasih botol dot. Misalnya empeng ini juga sebenarnya kan ada pro kontranya, Kalau misalnya kontranya itu adalah kalau misalnya empeng tadi udah dijelasin ya, dia bisa mengganggu proses menyusu dan sebagainya. Nah, pemberian empeng ini biasanya kalau rekomendasi dokter itu Oh, Dok. Nah, sepertinya jaringan dokter masih ada masalah. Di tempat saya dokter muter-muter nih. Kita tunggu sebentar ya. bayi yang normal, empeng itu nggak direkomendasikan, gitu loh. Jadi tidak direkomendasikan. Kemudian apa namanya? Kalau misalnya tadi ya, kalau empeng itu biasanya dipakai untuk anak Down syndrome, bayi prematur, mungkin yang dirawat di NICU kayak gitu, yang memang apa ya untuk menstimulasi gitu, menghisapnya. Ya, kalau misalnya kalau pro-nya apa? Katanya kalau ini di luar negeri ya, itu bisa mencegah namanya kematian ini ya bayi gitu ya dini. Biasanya kalau di luar negeri itu kan bayi dipisah sama orang tua tidurnya gitu. Tapi kalau di Indonesia kan kebanyakan sama orang tuanya. Jadi nggak mungkin dong misalnya untuk mencegah itu kita kasihkan empeng wong sebelahnya ada orang tuanya gitu. Kayak gitu. Jadi memang ada alasan tersendiri ya, Dok ya, bukan Betul. ya ini dilema Bukan juga sih ya, ikut-ikutan. Dok ya, karena dijual Bukan bebas dan ikut-ikutan, bukan pengetahuan. iya betul. Itu yang sungguh miris banget di Indonesia itu pemasarannya sungguh apa ya masif kemudian agresif gitu ya bahkan sampai nomor telepon kita itu sampai bisa terkoneksi padahal kita nggak pernah memberikan nomor kita gitu ya tapi mungkin sebenarnya orang tua nggak sadar bahwa kita telah memberikan identitas kita mungkin ikut aktivitas apa ikut komunitas parenting atau apa gitu ya sampai segitunya gitu masarinya gitu jahat banget kan. Jadi memang persiapan tadi penting ya, Dok ya, persiapan ilmu. Jadi kita harus sudah tahu memang nih dari awal-awal sebelum kita menjatuhkan pilihan pada dot dan empeng, kita harus tahu kapan sih itu harus digunakan dan apa bahayanya, apa alasannya. Jadi bukan sekedar kita lagi kayak seperti dokter sudah katakan, kita lagi ngikutin tren nih karena memang lagi marak pemakaian atau teman-teman kita praktis banget ya kayaknya anaknya didotin, diempengin, akhirnya lebih membantu ibu gitu kan, bukan karena sekedar hal kepraktisan ya, Dok, tapi ada dampak-dampak yang perlu kita Iya pertimbangkan tadi betul. ya. Apalagi ketika Iya. kita sudah berilmu, kita tentunya bisa melawan yang namanya kayak iklan support itu kan benar-benar kecerdasan, meningkatkan imunitas ya, Dok. Belum lagi kalau dot dan empeng dot yang terbaru juga bentuk menyerupai puting ibu, ya nggak, Dok? Akhirnya ibu-ibu Ibunya pikir semakin siapa? mahal. Iya, benar, Dok. Semakin mahal dotnya, dipikir semakin bagus nih, aman untuk rongga mulut maupun aman untuk bingung puting gitu. Padahal Bahkan payudara ibu saya aja mau kanan dan kiri bisa berbeda. beda-beda. Betul. Terus juga ada klaim misalnya kayak gini, dok boleh kok pakai dot ortodontik, katanya dot ortodontik itu bagus untuk rongga mulut, untuk gigi. Jadi penelitian yang saya dapatkan adalah ada penelitian yang membandingkan antara dot ortodontik dengan dot konvensional biasa, itu dibandingkan. Ada nggak sih dampaknya ke rongga mulut? Ternyata dua-duanya berdampak. Walaupun mungkin salah satu dot ortodontik ini dot konvensional ini dampaknya lebih luar biasa gitu ya. Tapi dua-duanya berdampak gitu loh.
Ya, terus kita ngapain pilih kalau dua-duanya ternyata punya dapat negatif terhadap rongga mulut anak gitu. Kita ngapain kita ambil alat tersebut gitu kalau udah ketahuan ya gitu loh. Gitu. Kadang kan Apalagi kalau klaim-klaimnya nanti itu kita yang bahas tentang biaya ya dok, iya betul. Mm. biaya pembeliannya, biaya perawatannya juga kembali ke dokter gigi Iya, anak. karena alat-alat Jadi tersebut kan nggak boleh ya dibiarin aja tergeletak, harus benar dibersihin, bersihnya harus benar kayak gitu. Jadi malah sebenarnya malah praktis atau malah ribet sih? Kayaknya malah ribet ya. sebenarnya ribet dok, tapi entah mengapa masyarakat ini menilainya praktis ya. Semoga setelah menonton live-nya dokter Alit kali ini terbuka ya dok ya, punya insight baru bahwa Iya. sebenarnya itu nggak praktis gitu, lebih praktis juga menyusui payudara langsung atau Iya, mengajarkan anak minum dibuka gelas ya langsung dok. selesai. Iya, betul. Dan untuk anak yang udah lebih mandiri seperti 1 tahun ke atas, balita itu lebih nyaman dia pegang gelas ya dok. Gelas Pegang gelas, betul. langsung gitu. Pegang gelas. Heeh. Dokter, ini nggak kerasa nih kita udah ngobrol 1 jaman ini. Boleh nggak dok? Ini sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi, tapi mohon maaf kalau ada yang terlewat dan tidak terjawab ya, mengingat waktu durasi kita yang singkat. Dok, boleh nggak dok untuk closing statement dok mengenai bahaya dot, empeng, dan sukor pada kesehatan gigi anak? Silakan Oke. dokter Ali. Eh, seperti yang ini ya, saat bayi itu lahir ke dunia, ada 3 hal yang diperlukan oleh bayi itu. Pertama adalah kehangatan dari orang tuanya, ya, dekapan dari orang tuanya. Kemudian makanan dari payudaranya. Kemudian apa ya, rasa aman gitu. Dan ketiganya itu dapat dari proses menyusui. Jadi kenapa kita tidak memberikan itu pada anak, itu adalah haknya gitu. Nah, terus kalau misalnya orang tua lebih memilih, itu alasannya apa? Apakah praktis? Sepertinya lebih rumit gitu loh. Karena apa? Dampaknya ke depannya itu resikonya lebih besar. Jadi resiko kegangguan kesehatan gigi dan mulut, misalnya dari giginya bisa berantakan, giginya susunnya tidak rapi gitu ya. Misalnya juga giginya resiko kariesnya juga meningkat. Kemudian tadi ada misalnya gangguan mengunyah itu juga akan ganggu sehingga nanti anaknya lebih mudah misalnya makan itu apa namanya diemut gitu, nggak dikunyah gitu. Kemudian perkembangan yang lainnya misalnya kayak tadi ya artikulasi gitu ya, mempengaruhi bahasa dan mengucapkan kata ya dan bahasa itu juga akan terpengaruhi kalau misalnya rongga mulutnya tidak terstimulasi dengan baik gitu. Jadi saya kira para orang tua harus lebih smart dalam memilih alat yang digunakan. Alat-alat tersebut hanya digunakan atas indikasi medis, tidak digunakan sembarangan, tidak dibeli secara sembarangan. Tapi kalau orang tua bisa melakukan dengan menyusui dengan lebih mudah gitu ya, itu akan lebih baik untuk tumbuh kembang rongga mulut anaknya, kemudian nantinya juga akan mempengaruhi berperan positif pada tumbuh kembang anak secara keseluruhan kayak gitu. Kira-kira mungkin itu Mbak. Oke, jadi memang pokoknya saya ucapkan juga terakhir selamat ulang tahun kepada Amikal Team. Semoga menjadi teman para orang tua dalam mendukung ibu menyusui, kemudian mendukung anak-anak mendapatkan haknya yaitu ASI. Dan mendapatkan haknya mendapatkan makanan yang sehat, gizi seimbang. Jadi harapannya Amikal Team bisa terus pokoknya terus solid, terus berkembang, terus bisa bermanfaat untuk masyarakat Kalimantan Timur. Kira-kira seperti itu. Amin. Terima kasih banyak Dokter Ali ucapan dan doanya. Jadi memang perlu kita garis bawahi poin-poin penting yang sudah disampaikan oleh Dokter Alit ya. Selain persiapan, kita juga memang perlu ilmu banget. Kenapa? Karena untuk sebagai bahan pertimbangan kita mengambil keputusan seperti dokter katakan, ada hal-hal indikasi tertentu untuk penggunaan dot dan empeng. Tapi tentu ada dampak dari pemakaian tersebut. Dan untuk para pemirsa, semoga setelah menyaksikan live ini kita bisa menjadi lebih bijak dan kita bisa bersama-sama mendukung, satukan tujuan untuk dukung ibu menyusui.
Karena Ya, generasi bangsa ini masa depannya ada di tangan kita dan salah satunya adalah dengan menyusui. Kita insya Allah akan menciptakan generasi yang lebih handal dan lebih sehat. Dokter Ali, terima kasih sekali lagi telah mau sama-sama, berpartisipasi di live-nya Aimi Kaltim. Semoga sama-sama. ilmunya berkah di dunia akhirat ya, Dok. Iya, amin. Mungkin mama-mama atau ibu-ibu, orang tua bisa misalnya bertanya ke IG saya juga bisa, ke IG Dokter Nini juga bisa, pantengin tuh Dokter Nini tuh setiap Jumat selalu bikin Q&A tentang kesehatan gigi anak. Jadi atau misalnya juga ke platform kita di Instagram Children Think, kita juga aktif untuk memberikan edukasi secara gratis kepada orang tua bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut anak-anak. Terima kasih. Mungkin itu Mbak. Terima kasih banyak udah diundang, udah Sama-sama, dikasih kesempatan untuk Dokter. sharing Oke, ilmunya. Iya. saya sudahi untuk perjumpaan dengan Dokter Ali di sore hari ini. Terima kasih, Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kerasa ya obrolan kita kali ini dengan Dokter Alit, begitu serunya. Mohon maaf apabila ada yang komen yang terlewat atau tidak terjawabkan ya, karena memang kita terbatas oleh durasi. Dan nanti bisa disimak kembali bagi yang baru bergabung atau terlewat, disimak kembali di bila IG Live ya, nanti insya Allah akan disimpan. Seru ya, dan menjadi terbuka pengetahuan kita, dapat pencerahan bahwa dot dan empeng serta support ini bukan hal yang harusnya umum di masyarakat gitu, karena memang penggunaannya itu berdasarkan indikasi medis, dan ketika kita menggunakannya secara semau kita, akhirnya ada hal-hal yang kita lupakan gitu, bahwa ini tuh berdampak bagi kesehatan gigi anak kita, berdampak bagi ekonomi juga. Jadi ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan lagi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk para pemirsa yang telah bergabung di IG Lab ini. Terima kasih partisipasinya. Terima kasih untuk doa dan dukungannya juga. Saya ada baca dukungan untuk Aimi Kaltim. Terima kasih. Jangan lupa silahkan bergabung di grup Telegram Aimi Kaltim. Kita sama-sama, kita saling support dalam grup Telegram. Sekali lagi, terima kasih. Selamat ulang tahun untuk Aimi Kaltim. Semoga kami terus mampu satukan tujuan untuk dukung Ibu menyusui. Saya Hesti selaku host kali ini. Mohon maaf apabila ada salah dan hilap dalam membawakan IG Live kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.